BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih? BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang ditugaskan negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Indonesia dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Apa saja 4 program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan? Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, meliputi perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta di tempat kerja, termasuk perjalanan dinas dan penyakit akibat kerja. Perlindungan ini berupa pelayanan pengobatan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan biaya, termasuk penggantian biaya transportasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Selain itu, terdapat juga santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan meninggal dunia dengan nilai 48 kali gaji terlapor. Juga terdapat manfaat beasiswa senilai 12 juta rupiah bagi satu anak pekerja dan program tambahan Return to Work dalam bentuk pendampingan psikologis dan peningkatan keterampilan bagi korban kecelakaan kerja untuk memastikan pekerja tersebut siap bekerja kembali. Jaminan hari tua adalah perlindungan terhadap resiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan yang dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan. Hasil pengembangannya di atas bunga deposito loh. Jaminan pensiun adalah perlindungan atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia pensiun berupa manfaat pensiun hari tua, pensiun janda atau duda, pensiun cacat, pensiun anak, dan pensiun orang tua yang dapat diterima secara berkala setiap bulannya. Nantinya, manfaat bulanan jaminan pensiun mencapai 30% dari rata-rata upah yang dilaporkan. Jaminan kematian adalah perlindungan atas resiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian, santunan berkala 24 bulan, biaya pemakaman, dan beasiswa untuk satu anak dengan manfaat maksimal sebesar 36 juta rupiah. Siapa saja peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berapa iuran yang harus dibayarkan? Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari pekerja formal atau pekerja penerima upah seperti karyawan perusahaan dan buruh pabrik. Iuran yang harus dibayarkan yaitu jaminan hari tua, 2% dari upah yang dilaporkan dibayarkan pekerja, 3,7% dari upah yang dilaporkan dibayarkan perusahaan. Jaminan kecelakaan kerja 0,24 sampai 1,74% tergantung dari besarnya resiko kerja yang terjadi dari upah yang dilaporkan dibayarkan oleh perusahaan. Jaminan kematian 0,3% dari upah yang dilaporkan dibayarkan perusahaan. Jaminan pensiun 1% dari upah yang dilaporkan dibayarkan peserta, 2% dari upah yang dilaporkan dibayarkan perusahaan. Pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah seperti dokter, pengacara, pedagang, tukang ojek, nelayan, petani, dan sebagainya. Iuran yang dibayarkan mulai dari Rp16.800 untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk program jaminan hari tua bisa diikuti secara sukarela dengan tambahan mulai dari Rp20.000 per bulan. Pekerja sektor jasa konstruksi dengan besaran iuran berdasarkan persentase dari nilai proyek. Pekerja migran Indonesia atau TKI. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan bagi PMI sebelum, selama, dan sesudah penempatan dengan iuran sebesar Rp370.000 untuk 31 bulan dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan hari tua sifatnya opsional yang berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp600.000 per bulan. Manfaat yang didapatkan peserta saat mengalami risiko kerja akan maksimal jika upah atau pendapatan yang dilaporkan adalah upah atau pendapatan yang didapatkan sesungguhnya. Jadi, pastikan upah yang dilaporkan telah benar dan sesuai. Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Para pekerja dan pemberi kerja bisa mendaftarkan diri atau karyawannya melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
web resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi BPJS TKku, ataupun agen perisai. Bagaimana cara klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan? Untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa melakukannya melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, e-klaim pada web resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi BPJS TKku, ataupun Service Point Office atau SPO yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pertanyaan lebih lanjut dan informasi lebih lengkap, Anda dapat menghubungi kantor cabang terdekat dan call center di 1500 910. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Gulam Yongki Winata, NIM 208190052 dari kelas Statis IPSB semester 3 dengan mata kuliah Studi Arsip. Di sini saya akan berpresentasi dengan dalam berita menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 16 September 2018, pemerintah Ponorogo mengadakan sosialisasi sekaligus jalan sehat dalam guna menjaga kesehatan masyarakat. Di sini, di dalam berita tersebut, banyak sekali masyarakat yang akan kurang kesadarannya, terutama dalam kesehatan. Kita sebagai pemuda harus berperan aktif dalam membantu pemerintah. Dalam hal ini juga jadi salah satu contohnya. Terutama dalam kegiatan ini, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk santunan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk kartu BPJS secara gratis di Ponorogo pada tanggal 16 September 2018. Kita harus berperan aktif di dalam memberikan motivasi masyarakat seperti saat ini. Kita sangat kagum dalam mengadakan sosialisasi ini dan jalan sehat guna menyadarkan masyarakat agar kesehatan itu lebih penting dari segalanya, terutama dalam menjaga kesehatan diri sendiri. Kita juga dituntut sebagai generasi milenial harus menjaga kesehatan diri sendiri dan banyak orang lain. Kita sebagai peran masyarakat harus membantu pemerintah menyadarkan masyarakat yang kurang sadar kesehatannya. Dengan ini, kegiatan sosialisasi akan menambah kesadaran masyarakat yang lebih meningkat lagi, terutama dalam menjaga kesehatan diri sendiri, baik secara di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitarnya. Terutama dalam kegiatan di sini, dalam berita tersebut, dalam penyampaian sosialisasi, pemerintah juga harus menjaga kebersihan, terutama dalam lingkungan sekitar. Kita harus berperan aktif di dalam menjaga lingkungan tersebut, terutama dalam hal satu, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah hal sulit yang sangat sulit yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, menjaga lingkungan rumah, apalagi dalam menjaga kebersihan rumahnya masing-masing. Di dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menjelaskan bahwa BPJS itu sangat aktif dan sangat penting bagi masyarakat dalam menjaga kesehatannya, terutama dalam menjaga kesehatannya. Kita patut bangga pada pemerintah Ponorogo dalam mengadakan kegiatan ini dengan bertujuan menyadarkan kegiatan masyarakat, kesadaran untuk menjaga kesehatannya. Kita sebagai peran milenial
harus berperan aktif di dalam kegiatan tersebut. Itu menjadi salah satu contoh dari kita dalam kedepannya menjadi generasi milenial yang berbakat dan berkarakter dalam menjaga kesehatan masyarakat. Itu menjadi salah satu contoh ciri khas kita harus menjaga kesehatan diri dan menyadarkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. BPJS ini juga berperan aktif di dalam menjaga kebersihannya, menjadi salah satu contoh bentuk kegiatan pemerintah Indonesia di dalam membantu orang yang kurang mampu dalam mengobati kesehatannya, terutama dalam penyakit satu. Di dalam kegiatan ini, masyarakat kurang mampu di dalam mengobatinya masing-masing, terutama dalam pembiayaan. Kedua, kesadaran yang kurang baik. Ketiga, kurangnya kesadaran dia menjaga lingkungan sekitar. Dalam hal tiga tersebut, bahwa masyarakat harus berperan aktif juga di dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Dan di sini juga saya akan memberikan kesan dan kritikan di dalam berita di Ponorogo pada tanggal 16 September 2018. Saya patut bangga, kesan saya sangat bangga di dalam kegiatan pemerintah Ponorogo diadakannya sosialisasi dan jalan sehat dalam kegiatan BPJS agar berguna bagi masyarakat, terutama dalam kesehatannya. Saya juga kritikan bahwa BPJS itu kelemahannya adalah kurangnya pemasukan di dalam kegiatan ini adalah bahwa sulitnya mendapatkan BPJS dengan persyaratan yang sangat sulit. Padahal pemerintah Indonesia sudah melonggarkan persyaratannya agar dapat kartu BPJS supaya di dalam berobat baik itu di rumah sakit, ke dokter maupun di puskesmas itu dipermudah. Akan tetapi persyaratan untuk mendapatkan BPJS itu akan dipersulitkan, baik itu secara singkat maupun lama. Mohon saran saya agar pemerintah Ponorogo harus pintar-pintar di dalam mengelola BPJS ini agar mempermudah persyaratan BPJS ini agar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Ponorogo, agar tetap bisa mendapatkan kartu BPJS dengan persyaratan yang sangat mudah. Itu saja dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan memberikan contoh dari BPJS di Indonesia, terutama dalam BPJS ketenaga kerjaan. BPJS tenaga kerjaan itu sangat penting dalam pekerja di Indonesia, baik itu pekerja ringan maupun dari pekerja ringan dan hingga pekerja berat, terutama dari buruh hingga pejabat. BPJS ketenaga kerjaan ini itu bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup para pekerja di Indonesia, terutama dalam pembiayaan rumah sakit, pembiayaan dalam kecelakaan, kelangsungan hidup, dan di hari tua juga. BPJS ketenaga kerjaan sudah sangat luas jangkauannya, terutama baik itu di dalam kota hingga di desa. Kita patut bangga terutama di dalam peran penting pemerintah di dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam pekerja di Indonesia, membantu agar pekerja di asli warga Indonesia agar tetap nyaman
dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keadaan susah, senang, sedih, maupun kesal. Pemerintah juga mencairkan dana di dalam BPJS tersebut. Mungkin itu saja dari saya, tambahan dari video ini. Kesan saya dari BPJS ini itu sangat penting, yaitu membantu pekerja masyarakat Indonesia dalam hal ini melangsungkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya lebih baik lagi, menjadi negara yang lebih maju, terutama mensejahterakan pekerja di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.